penebusan, rekor poin, dan 11 kemenangan Grand Prix. 3 catatan dari performa gemilang Marc Marquez yang berhasil jadi pemenang Red Bull Grand Prix San Marino dan Rimini Riviera pada Minggu. Rider bernomor 93 mengalahkan Marco Bezzecchi dalam pertarungan intens hingga lap terakhir. Posisi ketiga diklaim Alex Marquez. Drama di awal balapan saat Jorge Martin mengalami masalah teknis pada motornya. Ia pun harus memulai warm-up lap dari pit lane, kemudian start dari grid hasil kualifikasi, dan lalu menjalani hukuman double long lap penalty. Bezzecchi melakukan start bagus dari pole position, diikuti Marc Marquez yang naik ke posisi kedua disusul Alex Marquez. Belum genap lap pertama, Joan Mir terjatuh setelah terlibat insiden dengan Johan Zarco di tikungan 4. 2 lap berikutnya, rookie Ai Ogura balapannya berakhir lebih awal setelah tersungkur. Pada persaingan di barisan depan, Bezzecchi memimpin jalannya perlombaan, tetapi Marc Marquez terus membayanginya. Di tengah duel Best versus The Baby Alien, Pedro Acosta menggeliat. Usai melewati Franco Morbidelli dan Fabio Quartararo, El Tiburon mulai mengejar Alex Marquez. Tetapi sial bagi Acosta. Rantai motor RC16 yang dikendarainya lepas pada lap 8. Alhasil, ia tersingkir dari persaingan. Insiden ini menambah derita KTM yang sebelumnya kehilangan Maverick Vinales karena terjatuh 3 lap sebelumnya. Pasukan oranye akhirnya mengandalkan Brad Binder seorang diri usai Enea Bastianini menyusul crash. Lap 9, Francesco Bagnaia terjatuh, makin menambah mimpi buruknya sejauh musim ini. Berbanding terbalik dengan rekan setimnya, Marc Marquez, yang lalu menaklukkan Bezzecchi pada lap 12. Sebuah kesalahan Bezzecchi di tikungan 8 dimanfaatkan dengan sangat baik oleh The End of Cervera untuk merebut pimpinan lomba. Marc Marquez kemudian coba menjauh dari kejaran Bezzecchi. Upayanya sempat berhasil. Namun, Bezzecchi mampu memangkas jarak dan mendekat lagi dengan sang pembalap Ducati. Lap-lap akhir diwarnai aksi pengejaran Bezzecchi terhadap Marc Marquez. Italiano terus berupaya keras mencari celah untuk melewati Spaniard. Akan tetapi, Best akhirnya harus mengakui bahwa Marc Marquez terlalu tangguh. Kemenangan di Grand Prix San Marino pun mendekatkan Marquez ke tangga juara. Marquez berpeluang besar mengunci titel dunia MotoGP 2025 dalam balapan GP Jepang 2 pekan mendatang. Marc Marquez kini mengumpulkan 512 poin. Ia memecahkan rekor poin dalam satu musim. Selain itu, jika mencetak 3 poin lebih banyak dari Alex Marquez selepas Motegi, maka Marquez merengkuh titel MotoGP tahun ini. Ronde 17 dari kejuaraan dunia MotoGP 2025 akan digelar dalam Grand Prix Jepang di Mobility Resort Motegi pada 26 sampai 28 September 2 pekan mendatang. Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa ia masih menjadi sosok tak kenal lelah di lintasan MotoGP. Dalam Grand Prix San Marino di sirkuit Misano World Circuit, Marco Simoncelli, pembalap bernomor 93 tersebut sukses menahan tekanan dari Marco Bezzecchi dan keluar sebagai pemenang. Yang mencuri perhatian selain performanya di lintasan adalah selebrasi kemenangan Marquez yang unik, menirukan gaya selebrasi populer ala Lionel Messi. Momen ini langsung menjadi sorotan dan viral, menunjukkan sisi kepribadian Marquez yang tak hanya kompetitif, tapi juga memiliki selera humor dan apresiasi terhadap ikon olahraga lain. Saya selalu mengatakan bahwa Messi telah dan masih menjadi panutan saya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Leo dulu membungkam para penggemar lawan dengan kelasnya, dengan kemenangan-kemenangannya, dan selalu bersikap sopan. Dan itulah yang saya coba lakukan hari ini, katanya. Kemenangan ini tak cuma soal poin atau posisi di klasemen, tapi juga soal momentum. Dengan semangat yang menyala dan kepercayaan diri yang tinggi, Marc Marquez kembali mengingatkan dunia balap MotoGP bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap kelas atas yang wajib diperhitungkan. Marco Bezzecchi sempat memimpin balapan MotoGP San Marino selama 11 lap, mengungguli Marc Marquez sejak start hingga bagian awal lomba. Namun, sebuah kesalahan di tikungan 8 pada lap ke-12 menyebabkannya kehilangan posisi juara. Bezzecchi mengatakan bahwa masalahnya muncul saat pengereman. Ia memakai 2 pilihan ban belakang, medium dan soft. Dengan ban soft, ia merasakan adanya sedikit lebih di depan baik grip maupun respons. Namun, perbedaan antara medium dan soft tidak sebesar yang ia harapkan.
Sekitar lap ke-8 atau ke-9, ia mulai kesulitan saat pengereman dengan Marc Marquez semakin menempel di belakangnya. Di tikungan 8, Bezzecchi mengaku melakukan kesalahan kecil, tetapi yang membuatnya lebih sulit adalah sepeda motornya melakukan pergerakan aneh. Ia menghindari ngelok rem depan dengan melepaskan rem sedikit, namun akibatnya keluar dari jalur dan Marquez pun berhasil melewatinya. Meski demikian, Bezzecchi menyatakan puas dengan performanya secara keseluruhan. Ia merasa telah memberikan segala daya, puas dengan kecepatan dan daya saing yang ditunjukkan, serta antusias karena bisa bersaing ketat dengan Marquez. Meski kehilangan kemenangan, ia tetap melihat hasil di Misano itu sebagai salah satu penampilan terbaik di musim ini. Francesco Bagnaia menjalani akhir pekan yang sangat mengecewakan di MotoGP San Marino. Setelah performanya di sprint tidak seperti harapannya sempat muncul bahwa dalam balapan utama ia bisa finish di posisi atas. Namun kenyataannya jauh berbeda. Di lap 9, ia kehilangan kendali motor di tikungan ke-10 dan terjatuh saat berada di posisi ke-7. Saat ditanyai Sky Italia, Gigi Dall'Igna, manajer umum Ducati Corse, mengakui bahwa situasi Bagnaia saat ini sangat sulit. Ia mengakui bahwa dirinya pun sudah kehilangan kesabaran, sama seperti para penggemar Pecco. Menurutnya, perasaan frustrasi itu wajar terjadi ketika hasil tidak kunjung datang. Sejak awal musim, Bagnaia menghadapi masalah yang berulang, terutama dalam memasuki tikungan yang menjadi kelemahan MotoGP 25-nya. Ia sudah tidak meraih podium dalam 5 seri terakhir dan kini terpuruk jauh dalam klasemen di belakang rekan setimnya maupun rival lainnya. Menatap ke depan, Ducati dan Bagnaia menaruh harapan besar pada tes resmi sesudah balapan di Misano. Tes ini dianggap penting untuk mencoba solusi teknis, mengubah setelan motor, memasang part baru, dan menghentikan tren negatif yang dianggap semakin berat. Balapan MotoGP San Marino di Misano berakhir pahit untuk Pedro Acosta. Pembalap KTM itu terpaksa menghentikan balapan setelah rantai motornya putus saat ia sedang berada di posisi keempat. Padahal Acosta tampil sangat bagus. Start dari posisi ke-9, ia berhasil menyalip banyak lawan dan terlihat punya kecepatan untuk bersaing di depan. Namun, semua buyar ketika masalah teknis membuatnya harus menepi. Saking kesalnya, Acosta sampai melampiaskan emosinya dengan menunjukkan isyarat tangan tidak sopan ke arah motornya sendiri. Setelah balapan, ia mengakui dirinya sedang sangat marah. Meski kecewa, Acosta tetap mengambil sisi positif. Menurutnya, motor KTM sebenarnya sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Hanya saja masalah teknis seperti ini memang bisa terjadi di dunia balap. Kini, ia memilih fokus ke balapan berikutnya di Jepang dengan harapan kejadian serupa tidak terulang. Jack Miller, pembalap peramat Yamaha, mendapat denda 2.000 euro karena melakukan gestur baik hati kepada fans setelah balapan MotoGP Misano. Setelah balapan selesai dan ia sedang menjalani lap cooldown, Miller melepas sarung tangannya dan mencoba memberikannya kepada fans tersebut. Karena posisi fans berada di belakang lintasan lurus belakang, Miller harus melakukan U-turn atau berbalik arah di trek setelah memastikan jalur aman. Hal itulah Miller didenda karena aturan balap melarang pembalap berkendara melawan arah di lintasan, bahkan setelah bendera finish dikibarkan kecuali diarahkan oleh petugas resmi. Manuver Miller berpotensi membahayakan dirinya sendiri atau orang lain yang masih berada di lintasan meskipun fans dan dirinya tidak berniat buruk.